Kesan pertama apa kalau mendengarnya? Wingit, ada lagi? Keramat, rawani mantu. Wingit, keramat, rawani mantu, baru 3. Ada lagi yang lain? Rawani bangun rumah. 4, sudah 4 ini. Kesan lain? Wingit, keramat, rawani mantu, rawani ini bangun rumah. Ada lagi? Ya, jangan bilang rawani poligami. Kalau itu bukan hanya di bulan Suro itu. Baik. Jadi itu kesan yang muncul kita sebagai orang Jawa. Tapi kalau di Gresik dan di Surabaya kesan ini tidak terlalu kuat. Tapi kalau di Jogja, pemenang Bantul itu kesan ini sangat kuat. Tapi kalau di sini barangkali mendengar tapi tidak menjumpai yang betul-betul mengkeramatkan, yang betul-betul takut sekali. Tapi mendengar iya. Dan Bapak Ibu, memang kita sebagai orang yang beriman, kita diajarkan oleh Al-Quran, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Jadi kita tidak boleh mencampuri keimanan kita dengan kezaliman. Kezaliman ini apa? Yang paling besar adalah syirik. Al-Quran mengatakan inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang paling besar. Sebenarnya fenomena serupa itu pernah terjadi di zaman Nabi, tapi bulannya bukan Muharram, bulannya bulan Syawal. Jadi di zaman Nabi ada fenomena serupa, yakni di bulan Syawal. Apa yang terjadi? Jadi pada bulan Syawal itu, pada saat itu ada fenomena onta itu kalau pas bulan Syawal mengangkat ekornya. Jadi di antara makna Syawal itu adalah onta yang mengangkat ekornya. Ekornya dinaikkan. Ini bahasa hewan, bahasa onta. Artinya apa? Onta itu tidak mau kawin. Jadi kalau di bulan Syawal, onta tidak mau kawin. Maka melihat fenomena ini, orang-orang Arab jahiliyah punya kesimpulan sederhana. Kalau onta saja tidak mau kawin, maka manusia tidak boleh kawin. Sehingga mereka sangat mengkeramatkan bulan Syawal sebagai bulan sial. Maka masyarakat jahiliyah tidak mau menikah di bulan Syawal. Jadi mereka tidak mau menikah di bulan Syawal. Menikahkan di bulan Syawal juga tidak mau. Sederhana pola pikirnya, onta saja tidak mau, kok manusia mau? Karena nanti dianggap ini tanda-tanda yang buruk atau pertanda sial. Maka mereka tidak mau. Maka Nabi SAW ketika melihat fenomena ini, ketika beliau menikah memilih di bulan Syawal, ketika menikahkan juga memilih di bulan Syawal. Jadi ternyata Nabi mengajarkan kepada kita untuk melawan arus. Jadi kadang-kadang dalam situasi seperti ini kita meneladani Nabi SAW melawan arus. Dan apa yang terjadi? Ini dapat meyakinkan masyarakat Arab, khususnya kaum muslimin, bahwa menikah di bulan Syawal itu tidak terjadi apa-apa, tidak membawa dampak buruk, tidak membawa dampak sial. Maka sampai hari ini itu baik di Arab maupun di Jawa sangat terasa. Di bulan Syawal masih banyak yang menikah atau menikahkan. Kenapa? Karena memang Nabi saat itu menikah atau menikahkan dengan satu tujuan untuk membersihkan
dari keyakinan sial di bulan Syawal. Maka Bapak Ibu, dari peristiwa atau fenomena ini dapat kita tarik kesimpulan. Apa kesimpulannya? Baik tekstual maupun kontekstual. Secara tekstual kesimpulannya adalah kalau Bapak Ibu mau nikah cari bulan, maka bisa pilih bulan Syawal. Ini tekstual. Tapi kalau kita pahami secara kontekstual, maka kalau mau menikah atau menikahkan, carilah bulan yang dianggap keramat. Carilah bulan yang dianggap kalau menikah bikin celaka. Berarti kalau dipahami secara kontekstual, kalau mau menikah atau menikahkan, pilihlah bulan Muharram. Pilihlah bulan Muharram atau bulan Suro. Karena dulu Nabi begitu, dianggap sial, dianggap keramat, malah digunakan waktu itu. Nah, maka di zaman ini kalau kita ingin meneladani Nabi, maka bisa dengan dua cara tadi, tekstual, Syawal. Kalau kontekstual, Muharram. Karena sampai hari ini mau tidak mau keyakinan itu masih ada. Tapi kalau bagi bapak-bapak yang hadir di sini, insya Allah sudah tidak ada keyakinan itu, sehingga tidak masalah kalau harus menikahkan di bulan Suro. Ada masalah tidak kalau menikah atau menikahkan di bulan Suro? Tidak ada. Paling banter saudaranya komen. Apa komennya? Kok nikahnya bulan Suro atau Muharram? Jadi tidak ada yang lain, hanya sebatas di komen. Baik, Bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi sepenggalan kisah bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menghilangkan unsur kepercayaan yang di situ dapat menjadikan keimanan kita tercampur dengan kezaliman atau tercampur dengan kesyirikan.